Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas 3 aplikasi pinjaman online terbaru 2026. Saya akan bahas secara tuntas supaya nanti teman-teman lebih berhati-hati dan tidak terburu-buru pinjam di aplikasi salah satu yang akan saya bahas nanti ya. Kenapa? Karena tidak semua pinjaman online yang terdaftar di OJK itu meringankan nasabahnya. Jadi teman-teman harus selektif ya. Langsung aja kita menuju ke aplikasi yang pertama. Di sini ada aplikasi dari Indosako. Untuk akun saya mendapatkan limit 1 juta ya, perhatikan. Saya coba ajukan, terus kita akan lihat rinciannya seperti apa supaya teman-teman tahu ya. Oke, ini masih loading, aduh lama banget lagi. Nah, udah. Nah, untuk limit 1 juta ini kita nggak bisa rubah pinjamannya seperti aplikasi lain. Biasanya kan bisa dirubah jadi 100.000, 500.000 tergantung kita butuhnya berapa. Nah, kalau di sini nggak teman-teman ya. Jadi mau nggak mau ya pinjam 1 juta ini. Nah, kalau pinjam 1 juta itu jadinya berapa? Ini teman-teman, total tagihan 1.527.000 rupiah. Oh my god, bunganya 50% lebih. Ini sangat mahal teman-teman, serius ya, ini sangat mahal. Tenornya bisa teman-teman lihat, yaitu 150 hari per 3 periode. Artinya selama berapa itu, selama 150 hari teman-teman nyicilnya 3 kali. Tanggal berapa aja ya, kita harus cek dulu, cek rincian. Nah, ini tanggalnya teman-teman. Disembunyikan ya. Buset, curang sekali mereka, disembunyi-sembunyikan gini ya. Cicilan pertama, hari ini kan saya rekaman video ini tanggal 9 Desember. Misalkan saya cairkan, maka nanti jatuh tempo pertamanya tanggal 19 Desember. Jadi berjarak 10 hari saja saya sudah harus bayar pinjamannya dengan nominal 1.378.000 rupiah. Oh my god, besar sekali teman-teman cicilan pertama. Padahal baru 10 hari udah ditagih dengan nominal yang begitu besar. Terus cicilan kedua tanggal 27 Februari. Nominalnya 74.000. Ya karena memang kita udah bayar besar kan di awal ya. Cicilan ketiga tanggal 8 Mei. Buset. Berarti bulan Januari kita nggak bayar apa-apa. Bulan Maret, April kita nggak bayar apa-apa. Ini gimana tenornya? Terserah mereka aja ya. Suka-suka mereka aja, tanggal berapa terserahlah ya. Jadi kita kayak dicurangi gitu teman-teman. Oh my god, kalau saya sih no ya. Jadi ini aplikasi yang pertama menurut saya kurang worth it. Kalau menurut kalian gimana? Padahal ini sudah terdaftar di OJK. Tapi apapun cara mereka lah supaya mereka untung ya. Contohnya seperti itu tadi menurut saya gitu ya. Selanjutnya aplikasi yang kedua. Di aplikasi yang kedua ada yang namanya Klik Kami. Ini juga sudah terdaftar OJK. Dan akun saya mendapatkan limit 600.000 rupiah. Saya ini mau ngetes, mau ngelihat rinciannya. Tenornya 91 hari sampai 180 hari. Ya, saya kan mau lihat rinciannya, tapi ketika saya coba klik pinjaman, ya sepertinya nggak langsung cair teman-teman ya. Kita mau lihat dulu nih tenor pinjaman 120 hari. Oh my god, kok langsung langkah berikutnya sih? Saya khawatir cair kalau seperti ini, bahaya ini. Ini saya mau ngelihat rincian dulu seperti tadi, paham kan maksud saya teman-teman? Tujuan pinjaman oke lah, biarkan aja ini, lainnya gitu aja deh. Langkah berikutnya ini cair nggak ya kalau diklik ya? Coba aja deh langkah berikutnya. Oh enggak teman-teman, nah untung saja nggak langsung cair ya. Nah ketika misalkan nanti pinjam 600.000 maka yang akan dicairkan, yang akan masuk ke rekening adalah 586.000 teman-teman. Jadi nggak utuh ya, ada potongan admin di awal. Informasi pinjaman, oke. Nah, ini dia. Tadi mana? Bukan ini yang saya cari. Ini rencana pembayaran. Nah, ini dia teman-teman yang paling penting. Jadi misalkan saya cairkan hari ini tanggal 9 Desember, maka cicilan pertama yaitu tanggal 7 Januari. Nah, ini agak panjang ini, lumayan ini ya jaraknya ya, hampir 1 bulan. 7 Januari bayarnya 204.000. 6 Februari bayarnya 204.000. Terus 8 Maret sama ya 204.000.
7 April 204.000. Ya bisa dibilang ini tenornya per bulan lah, cicilannya per bulan, dan tanggal jatuh temponya itu jaraknya 1 bulan gitu. Menurut saya ini cukup oke lah, cukup adil daripada yang sebelumnya gitu ya. Kita lanjut ke aplikasi yang ketiga. Ya, di aplikasi yang ketiga ada yang namanya Evo Cash atau EVO-G teman-teman ya. EVO-G di sini saya mendapatkan limit Rp800.000 dengan tenor 120 hari. Apakah ini 4 bulan atau gimana? Saya nggak tahu ya, karena nanti biasanya jatuh temponya kayak yang tadi, suka-suka mereka aja. Saya curiga kayak gitu ya. Kita klik ajukan pinjaman, lalu saya mau cek rinciannya, ini nggak ada teman-teman ya. Nggak tahu tombolnya di mana. Ini bisa diperkecil pinjamannya minimal 500.000. Kita coba 800.000 itu nanti bayarnya 1.088.000. Kita kena bunga sekitar Rp288.000 ya, bunganya Rp288.000. Saya mau ngecek rincian nggak ketemu. Coba saya klik selanjutnya. Lu. Harap tanda tangan di sini. Kok tiba-tiba suruh tanda tangan aja? No. Kirain apaan tadi ya? Enggak teman-teman. Kalau tiba-tiba tanda tangan ini bahaya ya. Kok tiba-tiba tanda tangan gitu loh. Mau ngecek-ngecek dulu ini nasabahnya gitu kan ya. Penggunanya itu kan mau lihat-lihat dulu apakah cocok atau tidak. Itu kan hak mereka. Kalau nggak cocok kan mereka bisa batal. Kok tiba-tiba suruh tanda tangan? Ada yang nggak beres ini ya. Coba pendapat kalian tulis di kolom komentar. Saya takut mau tanda tangan. Oke teman-teman, jadi dari ketiga aplikasi tadi yang menurut saya cukup transparan, cukup adil adalah dari aplikasi yang kedua yang namanya apa tadi? Klik Kami ya. Tapi kekurangannya ya tadi limitnya kecil, hanya berapa? Hanya 600.000. Tapi kalau dilihat dari sisi transparan, dari sisi keadilan itu ya cukup adil lah ya. Kalau yang pertama tadi kan cicilannya yang pertama gede banget, jatuh temponya suka-suka mereka, sistemnya kayak berantakan gitu. Ampun deh. Yang ketiga ini malah tiba-tiba suruh tanda tangan, itu malah nggak jelas kan ya. Jadi itu saja yang bisa saya share di video kali ini. Silahkan simpulkan sendiri ya dari ketiga aplikasi tadi kayak gimana. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.